Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Meliza, mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syakuala, ingin memaparkan hasil tugas akhir studio proses perencanaan dengan judul Kondisi Lahan Parkir di Kawasan Pasar Rukoh, Banda Aceh. Hal ini dilatar belakangi oleh Pasar Rukoh yang merupakan salah satu pasar tradisional di Kota Banda Aceh yang letaknya di area lingkar kampus, tetapi pasar ini tidak memiliki lahan khusus untuk para pengunjungnya, sehingga mereka memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana kondisi parkir di kawasan Pasar Rukoh saat ini, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kondisi existing lahan parkir di Pasar Rukoh dan sasarannya yaitu identifikasi penyediaan dan pelayanan fasilitas parkir di Pasar Rukoh saat ini. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Jenis parkir terbagi menjadi dua, yaitu parkir di badan jalan atau on-street parking dan parkir di luar badan jalan, off-street parking. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan tentang lahan parkir. Ini merupakan desain survei untuk menjawab rumusan masalah saya. Untuk profil kawasan studi, Gampung Rukoh merupakan salah satu kampung di Kecamatan Syakuala. Memiliki jumlah penduduk 5.083 jiwa dengan jumlah KK 1.560. Dengan luas keseluruhan wilayahnya mencapai 90 hektar. Gampung Rukoh berbatasan langsung dengan batas utara Gampung Bait, Kecamatan Baitussalam, batas selatan Gampung Kopel Madarussalam atau Tanjung Selamat, Kecamatan Syakuala, Darussalam, dan batas timur Gampung Blangkrung, Kecamatan Darussalam, lalu berbatasan barat dengan Kampung Krung Aceh, Kecamatan Syakuala. Lalu masuk ke hasil observasi, ditemukan bahwasannya di Pasar Rukoh itu menggunakan on-street parking, yaitu parkir menggunakan bahu jalan, di mana on-street parking memiliki syarat yaitu bisa sejajar dengan sumbu jalan, atau tegak lurus dengan sumbu jalan, ataupun menggunakan sudut miring terhadap sumbu jalan. Lalu jalan di Pasar Rukoh yaitu jalan kolektor yang mana melayani kendaraan berkecepatan sedang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam dan dengan lebar badan jalan 7 meter. Untuk kesesuaian garis sempadan bangunannya, terdapat 12 toko yang tidak sesuai dengan GSB. Untuk daerah pasarnya sendiri yaitu 0, yang mana tidak ada jarak antara jalan dan bangunannya. Peta kesesuaian garis sempadan bangunan terhadap jalan. Terlihat bahwa bangunan-bangunan yang terkena dengan warna kuning merupakan bangunan yang tidak sesuai dengan garis sempadan bangunan yang telah ditentukan, yaitu 4,5 meter dari jalan. Tetapi faktanya masih banyak bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan garis padan bangunannya, dan kebanyakan bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan tambahan atau kios-kios kecil yang ditambah di depan toko mereka. Berikut saya paparkan detail untuk bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan garis sepadan bangunan. Selanjutnya merupakan gambar di mana tempat pusat kepadatan terjadi, yaitu di depan Pasar Rukoh di kawasan perdagangan dan jasa Rukoh. Terlihat bahwasanya kotak-kotak kuning menandakan untuk parkir kendaraan beroda 2 atau parkir kendaraan sepeda motor dengan ukuran 1x2 meter. Tetapi fakta pada kawasan studi tersebut menunjukkan bahwasanya kendaraan yang parkir di sana sangat tidak rapi dan beracakan. Hal tersebutlah yang membuat mengganggu arus lalu lintas di sekitar jalan tersebut. Berikut merupakan foto-foto kendaraan yang parkir dengan tidak beraturan. Lalu dari hasil pengamatan, terdapat jumlah kendaraan yang parkir di Pasar Rukoh yang dibagi menjadi 2 hari, yaitu pada hari libur dan hari kerja. Terlihat bahwa lebih banyak kendaraan yang berdatangan ke pasar tersebut pada hari libur, yaitu dengan total 205 kendaraan. Sedangkan pada hari kerja mencapai 106 kendaraan. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa mayoritas pengunjung yang datang menggunakan sepeda motor, lalu diikuti dengan mobil dan kendaraan umum seperti becak, becak pengangkut barang, truk, dan yang terakhir adalah sepeda.
Lalu untuk hasil wawancara, dengan mewawancarai 3 informan, yang pertama ada pengunjung, lalu pedagang, dan yang terakhir ada tukang parkir. Berdasarkan informasi dari mereka, ditemukannya fakta baru, yaitu adanya perbedaan antara masa sebelum pandemi COVID-19 dan pada saat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kawasan perdagangan dan jasa ruko merupakan area lingkar kampus di mana mayoritasnya adalah mahasiswa. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan mahasiswa tidak bisa melakukan aktivitas kuliahnya di kampus dan mereka melaksanakan kuliah secara daring. Hal tersebutlah yang membuat pasar ruko sepi pengunjung karena berdasarkan informasi dari pedagang di pasar ruko, mayoritas pembelinya adalah mahasiswa. Lalu menurut informasi dari tukang parkir, bahwasanya pada masa normal biasanya mereka bisa mencapai 3 kali lipat dari masa saat pandemi sekarang. Dan menurut informasi dari pengunjung, selama masa pandemi ini mereka tidak ada kendala dengan arus lalu lintas. Berbeda dengan masa normal yang mana dalam titik pasar itu sangat dipadati oleh pengunjung, terutama pada waktu pergi dan pulang kampus. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, tidak ada lahan khusus untuk parkir di pasar ruko sehingga mereka menerapkan sistem on-street parking dan juga tidak adanya pemisah antara parkir mobil dan motor serta masih adanya bangunan yang tidak sesuai dengan garis sempadan bangunan yang menyebabkan tempat parkirnya semakin berkurang. Lalu untuk arahan rekomendasi ataupun saran, kawasan perdagangan dan jasa wajib menyediakan area parkir yang mana dapat memenuhi kebutuhan parkir oleh warga sekitar, serta meminimalisirkan penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir, setidaknya merapikan parkir di badan jalan tersebut, sehingga terkesan lebih rapi dan tidak beracakan, dan memperindah kondisi parkir tersebut. Sekian laporan akhir studio proses perencanaan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, sehingga dengan adanya video laporan ini bisa menambah wawasan dan ilmu untuk siapapun yang melihatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.